Halo Pisces, Winita Indrasari di sini dan ini adalah video untuk bacaan Minggu tanggal 25 Februari sampai 3 Maret 2019. Saya akan mulai dengan membaca horoskop mingguan. Kemudian ini ada 3 spread: pekerjaan, percintaan, dan sehari-hari termasuk kesehatan. Terakhir saya akan membacakan kartu oracle 1 lembar untuk saran-saran. Kita mulai dari bacaan horoskop. Sekarang kita lihat ya, Pisces ada di sini. Berarti ini adalah rumah pertama. Dan 3 planet yang kita pakai untuk membaca mingguan adalah 3 planet yang terdekat dengan bumi, ya, adalah Venus, Merkurius, Matahari, dan Mars. Kalau kita lihat di posisinya ada 3 yang dominan, adalah 1 di Capricorn, ada di Pisces, dan ada di Taurus. Buat Pisces, ya, Venus berada di rumah ke-11, ya, ke-11, betul. Ini rumah pertama, kemudian ini rumah ketiga, ya. Yang pertama saya sebutkan tentu saja Pisces. Di rumah pertama itu ada matahari, karena sekarang lagi musim Pisces. Matahari ditemani dengan Neptunus berada di sini. Sudah cukup lama dan masih akan beberapa tahun lagi di sini. Serta ada Merkurius. Nah, berarti di tempat Pisces, di rumah pertama adalah dirinya sendiri, pada saat ini sedang banyak melakukan kontemplasi. Berpikir mengenai banyak hal dan khususnya mengenai apa yang paling tepat untuk diri sendiri. Dan Merkurius di sini serta matahari ini membantu Pisces untuk mencari kejelasan di antara banyak hal yang tidak pasti, sehingga Pisces mampu mengambil keputusan yang terbaik untuk diri sendiri. Ya. Dan satu hal memang, karena kita bicara mengenai Pisces itu memang orang yang sangat compassionate, ya, paham tentang orang lain. Dan itu di satu sisi ketika dia bersosialisasi. Sementara di sisi lain adalah Pisces biasanya spiritual. Dia bisa memahami, ya, sesuatu yang lebih tinggi, dan kadang-kadang egonya Pisces tidak hanya terfokus untuk dirinya sendiri, tetapi sesuatu yang lebih besar daripada dirinya. Itu adalah Pisces. Dan posisi matahari berada di sini semakin menguatkan tadi si Pisces yang kemudian menjadi sangat bisa berempati, dapat merasakan orang lain, merasakan penderitaan orang lain termasuk di sini, dan berkomunikasi supaya membantu orang lain. Ini adalah Pisces, dan barangkali memang identitas diri Pisces adalah sebagai orang yang mampu memahami orang lain dan bekerja di tempat yang dia bisa membantu orang lain dengan perasaan dan hatinya. Itu adalah Pisces. Nah, apa yang juga penting buat Pisces saat ini adalah ketika Venus berada di rumah ke-11. Rumah ke-11 adalah tentang masa depan, adalah tentang teman-teman terdekat di lingkungan Pisces. Dan pada saat dimana ada Pluto, Pisces saat ini sedang dalam posisi mencari, nih ya, mencari, bertransformasi, mencari hal yang baru. Teman-teman mana yang saat ini paling cocok untuk Pisces? Dan itu, ya, hint-nya atau clue-nya adalah yang paling sesuai, yang paling punya nilai terhadap Pisces. Nilai ini tidak hanya dalam keuangan, tetapi apakah teman-teman tersebut tidak hanya orang yang menyedot sesuatu dari Pisces, karena Pisces sangat baik hati sehingga dia cenderung memberikan semua kebutuhan orang lain, karena dia nalurinya adalah memberi. Dan itu seringkali Pisces makanya dimanfaatkan oleh teman-temannya. Dan pada saat ini
Ya, ketika Venus berada di rumah ke-11 bagi Pisces, Pisces diberi kesempatan apalagi dengan bantuan Saturnus ya yang berada dalam struktur, kemudian dibantu dengan Pluto. Pisces mampu memilah-milah teman mana yang memang pantas dipertahankan oleh Pisces. Nah, ini adalah rumah ketiga. 1, 2, 3. Rumah ketiga bagi Pisces adalah komunikasi. Maka dalam hal ini komunikasi menjadi hal yang penting, termasuk di sini pemasaran. Saya juga Pisces ya, nama saya kan ada mermaid di belakang. Pisces matahari saya. Dan beberapa saat ini memang saya sedang berusaha berkomunikasi dengan banyak orang. Itu salah satu contoh. Komunikasi tidak hanya ke banyak orang tetapi juga bisa dengan katakanlah mitra kerja. Komunikasi yang lebih efektif dengan pasangan. Komunikasi yang lebih efektif dengan teman-temannya. Dan ini semua ada kaitannya. Begitu untuk bacaan horoskop minggu depan. Nah, apa yang kita lihat dari pekerjaan Pisces? Ya, kalau kita lihat dari situasinya ini High Priestess adalah si Pisces. Pisces, High Priestess ini menggambarkan orang yang sangat paham semuanya, tetapi memilih untuk tidak bicara. Ini artinya paham termasuk expertise di sini. Jadi barangkali Pisces yang melihat ini adalah orang yang bekerja di tempat di mana dia merasa sangat homey, sangat sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya dia. Ya. Ini expertise. Tantangannya, ya, situasi tantangannya adalah kadang-kadang Pisces terlalu terbawa emosi. Ya. Karena si sang ahli biasanya tidak berhenti di situ karena kemampuannya dia terus berkembang. Tantangannya adalah tidak mau berkembang karena dia terlalu terlalu terikat, terlalu tinggi tingkat emosinya dengan tempat pekerjaan ataupun jenis pekerjaan atau apapun yang dia sudah dalami sejak lama, ya. Dia sangat menyukai. Padahal sebenarnya dia bisa berkembang lebih jauh dari ini. Sarannya adalah memang fokuskan pada kebahagiaan. Ini adalah ya ultimate, ada 10 of cups. Perasaannya maksimal. Kalau Pisces merasa bahagia, orang-orang di lingkungannya akan juga merasa bahagia. Ya. Kalau memang dirasakan keahliannya masih bisa bertumbuh, dan untuk bertumbuh dia harus keluar dari lingkungan tersebut, maka Pisces akan berat meninggalkannya. Tetapi yang dibutuhkan dia adalah dirinya yang bahagia. Jadi pilihannya terserah Pisces sekarang, mau memilih tetap di tempat atau menjadi lebih berkembang. Hasil akhirnya memang tricky. Hasil akhirnya adalah tidak tahu di antara dua pilihan ini mana yang lebih baik. Dan saat ini memang masih dipertimbangkan karena informasinya juga belum jelas. Tapi percayalah Pisces, ini sama. Ini expertise, ini adalah jagoan atau keahlian yang sangat luar biasa yang bisa mentransformasi sesuatu yang tadinya mentah menjadi matang, jadi sangat produktif. Ya. Kalau kita lihat di sini tampaknya Pisces memang harus keluar, ya, harus keluar melakukan tindakan sesuai dengan kemampuannya, karena itu merupakan sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diri Pisces. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menahan orang lain untuk terus tumbuh dan berkembang. Kalau itu harus meninggalkan satu tempat pekerjaannya, itulah yang harus dilakukan. Pisces harus mencari tempat ke tempat lain. Kalau dari kartu ini, tetap saja semua kembali ke keputusan Pisces. Ya, walaupun Pisces sangat jago di banyak hal, tetapi memang karena informasinya sekarang masih belum jelas, ya, itu semua risiko yang harus diambil oleh Pisces kalau
dua-duanya punya resiko, tinggal di tempat dan kemudian beresiko kehilangan kesempatan, atau mengambil kesempatan tetapi kehilangan, katakanlah karena tidak tahu kesempatan itu ternyata berhasil atau tidak. Nah, itu adalah semua yang terjadi di pekerjaan Pisces. Dalam percintaan Pisces, situasinya sekarang Pisces lagi bahagia. Nah, kita lihat, apapun yang dirasakan dia merasa sudah maksimal. Dia rasanya tidak bisa lebih bahagia dari sekarang. Artinya dia sudah merasa puas dengan kondisi sekarang. Tantangannya adalah Pisces kalau sudah bahagia, tantangannya adalah Pisces tidak mau menyatakan sesuatu yang mengkritik, walaupun sebenarnya barangkali kritikan itu penting. Ya, ini hati-hati terperosok karena terlalu mencintai seseorang, tidak berani mengatakan sejujurnya, dan ini sangat Pisces. Hati-hati ya, karena sarannya adalah ya, ini melihat ke tempat lain, barangkali memang ada hal yang lebih baik daripada yang sudah ada. Ini menunggu kapalnya belum datang, berarti kan belum tahu bentuknya. Ya. Sarannya adalah melihat sesuatu yang lebih baik dan itu akan tetap datang ke Pisces, hanya tinggal menunggu waktu. Dan tantangannya adalah tidak menyatakan dengan terbuka apa yang mengganjal hatinya. Kalau dia mau menunggu, dan artinya dia berani bicara dan melihat bahwa nanti dengan bicara mengkritik atau dan lainnya itu menjadikan hal lain lebih bagus, itu hasilnya, ini adalah hasil outcome, adalah satu kejelasan. Dan memang untuk mendapatkan satu kejelasan, yang utama adalah Pisces mau berkoordinasi dengan banyak orang, termasuk dengan pasangannya. Kemudian mau melakukan tindakan tertentu, termasuk bicara adalah tindakan, dan menyampaikan pesannya. Nah, jangan terlalu dipendam dalam hati Pisces. Ini dalam percintaan. Tapi Pisces sudah bahagia. Oke, dalam kehidupan sehari-hari termasuk kesehatan Pisces. Ya. Queen of Cups. Pisces is being herself. So she's very happy, not only di sini tapi juga di sini. Sepertinya Pisces dalam keadaan sangat nyaman. Ya, kelihatan nggak? Sorry, maaf. Oke. Pisces dalam keadaan sangat nyaman. This is her. Oke. Dan dia tidak ingin bergerak. Dia menunggu saja. Ya mungkin terlalu nyaman. Sudah PW, tidak ada yang perlu diubah. Tantangannya adalah memang terlalu menahan diri. Sebenarnya barangkali ada yang dipikirkan dan harus dikerjakan. Nah, ini sama lagi, sarannya adalah menyampaikan apa yang dia pikir harus dikritisi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari termasuk rutinitas ada hal yang mengganggu pikirannya, ada kebiasaan-kebiasaan entah dari diri sendiri atau orang lain yang sebenarnya tidak terlalu sehat. Mungkin merokok, barangkali. Dan hasil akhirnya adalah kalau berani menyatakan, katakanlah kebiasaan yang tidak menyenangkan, tadi bangun siang atau lain sebagainya, itu hanya contoh ya. Yang bisa dilakukan adalah terasa ada perubahan. Ya. Tapi yang penting harus disampaikan. Ini sarannya disampaikan. Jangan terlalu merasa nyaman dengan kondisi yang udah ada sekarang. Ya, ini. Termasuk ini juga Nine of Pentacles. Terlalu nyaman dengan kondisi yang ada sehingga ada hal yang perlu diperbaiki, dia abaikan. Hasilnya kalau berani bicara adalah satu kebiasaan baru. Dan kebiasaan baru ini termasuk ya, Ten of Swords adalah menyudahi hal yang tidak menyenangkan. Death artinya hampir sama, dan ini adalah perubahan yang lebih mendasar. Six of Cups artinya dia tidak akan kehilangan, orang yang dikritisi tidak akan menjadi masalah, karena itu semua untuk kebaikan Pisces. Bukankah demikian Pisces?
kita lihat sekarang adalah saran untuk Pisces minggu depan. Keberlimpahan ini sangat sesuai, Keberlimpahan. Semesta berkelimpahan dan bersiaplah menjadi bagian darinya. Layakkan diri untuk menerima dengan ikhlas hati. Selalu bersyukur, yakin bahwa diri ini pantas mendapatkan yang terbaik serta mengikuti intuisi dan impianmu. Pisces, barangkali sebagian dari dirimu baru saja keluar dari masalah yang sangat membelit untuk waktu yang cukup panjang. Sehingga barangkali keberlimpahan itu rasanya too good to be true. Rasanya tidak mau percaya bahwa sebenarnya Pisces itu pantas mendapatkan yang terbaik. Dan kita terlihat di sini bahwa sebenarnya banyak hal yang membuat Pisces menjadi bahagia, dan itu adalah blessings, keberlimpahan yang diberikan kepada Pisces. Pada orang yang sudah terlalu lama menerima hal yang tidak baik, menerima sesuatu yang baik itu rasanya sukar dipercaya sehingga ada penolakan. Ini mudah-mudahan kartu ini menunjukkan bahwa Pisces harus belajar untuk menerima bahwa dirinya pantas menerima yang terbaik. Itu saja. Demikian bacaan untuk minggu depan. Wenita Indrasari di sini, semoga membantu.